Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desina Yusarita dengan NIM 333634038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS dari mata kuliah Metode Pelaksanaan Konstruksi dengan judul materi Metode Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan secara Mekanis. Pengertian pembongkaran bangunan sendiri itu memiliki arti kegiatan membongkar seluruh atau sebagian struktur bangunan yang sudah tidak digunakan, mengalami kerusakan, akan direnovasi, atau akan diganti dengan bangunan baru. Proses ini dilakukan secara terencana agar aman, efisien, dan tidak menimbulkan risiko terhadap pekerja, masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Dalam pelaksanaannya, pembongkaran tidak hanya berfokus pada merobohkan bangunan, tetapi juga mencangkup pengelolaan limbah, pemanfaatan kembali material yang masih layak, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proyek konstruksi modern, pembongkaran secara mekanis menjadi metode yang paling banyak digunakan karena lebih cepat, efisien, dan mampu menangani bangunan berskala besar. Pengertian pembongkaran secara mekanis sendiri ini memiliki arti pembongkaran yang merupakan alat berat sebagai peralatan utama untuk merobohkan bangunan. Metode ini mengandalkan tenaga mesin, mechanical force, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan waktu lebih singkat dibandingkan pembongkaran manual. Karakteristiknya ini menggunakan tenaga mesin atau mechanical force cocok untuk bangunan skala sedang hingga besar, produktivitas tinggi, waktu pengerjaan lebih singkat, tingkat keselamatan lebih baik dibanding metode manual. Metode ini cocok digunakan pada gedung bertingkat, rendah hingga menengah, gudang, pabrik, jembatan, bangunan beton bertulang, dan bangunan baja. Tujuan pembongkaran mekanis yaitu mempercepat proses pembongkaran bangunan, mengurangi penggunaan tenaga kerja manual, menjamin keselamatan pekerja selama proses pembongkaran, mengurangi risiko keruntuhan bangunan yang tidak terkendali, memudahkan pemisahan material yang masih dapat dimanfaatkan kembali, menyiapkan area proyek agar siap untuk pembangunan baru, dan meningkatkan efisiensi biaya pada proyek pembongkaran berskala besar. Selanjutnya itu ada perencanaan sebelum pembongkaran. Sebelum pekerjaan dimulai, dilakukan tahap perencanaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi bangunan serta menentukan metode pembongkaran yang paling aman. Beberapa kegiatan pada tahap ini meliputi survei kondisi bangunan, identifikasi jenis struktur, pemeriksaan utilitas, yaitu air, listrik, gas, analisis risiko pekerjaan, penyusunan metode kerja, penyusunan jadwal pelaksanaan, penentuan kebutuhan alat berat, dan yang terakhir penyusunan job safety analysis atau JSA. Selanjutnya itu ada peralatan pembongkaran. Di sini itu ada alat berat yang bernama eskavator. Eskavator ini berfungsi sebagai alat utama untuk merobohkan bangunan. Kemudian ada hydraulic breaker, itu menghancurkan beton bertulang dan fondasi. Kemudian ada hydraulic shear, itu digunakan untuk memotong baja dan tulangan beton. Kemudian di sebelah kanan ada crusher, itu untuk menghancurkan beton menjadi agregat. Nah, di sini juga ada grapple. Grapple ini fungsinya untuk mengangkat dan memilah material hasil pembongkaran. Dan yang di tengah ada wheel loader, digunakan untuk memuat puing ke dump truck. Dan dump truck ini berfungsi untuk mengangkut limbah menuju tempat pembuangan atau lokasi daur ulang. Tahap persiapan pekerjaan. Tahap persiapan merupakan langkah awal sebelum pembongkaran dimulai. Kegiatan yang dilakukan meliputi memasang pagar proyek, memasang rambu keselamatan, menentukan jalur keluar masuk alat berat, menyiapkan area penyimpanan material, menyiapkan APD bagi seluruh pekerja, dan melaksanakan safety briefing sebelum pekerjaan dimulai. Tahap ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan tertib. Kemudian ada pemutusan utilitas. Utilitas yang harus dihentikan yaitu ada listrik, air bersih, gas, telepon, internet. Pemutusan utilitas bertujuan mencegah terjadinya sengatan listrik, kebakaran, ledakan, maupun kerusakan jaringan selama proses pembongkaran.
Pembongkaran non-struktural, yaitu ada atap ringan, plafon, pintu, jendela, instalasi listrik, instalasi perpipaan, penutup lantai. Tahapan ini dilakukan untuk mengurangi beban bangunan dan mempermudah proses pembongkaran struktur utama. Selanjutnya ada pembongkaran struktur utama. Pembongkaran struktur dilakukan menggunakan eskavator yang dilengkapi hydraulic breaker atau hydraulic shear. Urutan pembongkaran umumnya menggunakan metode top down, yaitu dimulai dari bagian paling atas menuju bagian paling bawah. Urutan pekerjaan ini ada berawal dari atap, dinding, kemudian plat lantai, kemudian balok, kemudian kolom, dan yang terakhir fondasi. Metode ini dipilih karena mampu menjaga kestabilan struktur selama proses pembongkaran berlangsung. Selanjutnya ada pengelolaan material. Material hasil pembongkaran dipilah sesuai jenisnya agar dapat dimanfaatkan kembali. Material yang dipisahkan meliputi beton, baja, kayu, kaca, plastik, dan material lain yang masih memiliki nilai ekonomis. Pemilahan material merupakan salah satu bentuk penerapan konsep konstruksi berkelanjutan atau sustainable construction. Kemudian ada pengangkutan dan pembersihan lokasi. Material hasil pembongkaran diangkut menggunakan wheel loader dan dump truck menuju tempat pembuangan resmi atau lokasi daur ulang. Setelah seluruh material dipindahkan, area proyek dibersihkan dan diratakan sehingga siap digunakan untuk pekerjaan konstruksi berikutnya. Tahap akhir ini juga mencakup pemeriksaan kondisi lahan agar tidak terdapat material yang berbahaya tertinggal di lokasi. Di sini juga terdapat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Penerapan K3 merupakan aspek yang sangat penting dalam pembongkaran mekanis karena pekerjaan memiliki tingkat risiko yang tinggi. APD yang wajib digunakan meliputi safety helmet, safety shoes, safety vest, sarung tangan, masker, kacamata pelindung, dan earplug. Selain itu dilakukan toolbox meeting, inspeksi alat berat, pengawasan operator, dan penyediaan jalur evakuasi. Di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan pembongkaran mekanis sendiri itu yaitu waktu pelaksanaan lebih cepat, produktivitas pekerjaan lebih tinggi, lebih aman dibanding metode manual, efisien untuk bangunan berukuran besar, mengurangi penggunaan tenaga kerja, mampu membongkar struktur beton bertulang yang kuat. Dan kekurangannya sendiri ini yaitu membutuhkan investasi alat berat yang besar, memerlukan operator yang memiliki kompetensi, menimbulkan debu dan kebisingan, menghasilkan getaran yang dapat mempengaruhi bangunan di sekitar, membutuhkan ruang gerak alat berat yang cukup luas. Pengendalian lingkungan. Di sini itu terdapat debu. Untuk menanganinya itu menggunakan water spray, dust net, dan penutup rak. Kemudian di sini ada kebisingan, yaitu dengan pembatasan jam kerja dan barrier sementara. Kemudian ada getaran, itu ditanggulangi dengan monitoring bangunan sekitar, mengurangi energi tumbukan. Kemudian ada limbah, itu dengan recycle beton, recycle baja, dan pemilahan sampah. Terus di sini itu alur pembongkaran menggunakan dengan metode mekanis. Yang pertama itu survei lokasi, yang kedua itu perencanaan pembongkaran, kemudian perizinan dan koordinasi, kemudian pengamanan area kerja, pemutusan utilitas, mobilisasi alat berat, pembongkaran non-struktural, pembongkaran struktur utama, terutama metode dengan top down, terus pemilahan material, pengangkutan limbah, pembersihan lokasi, dan selesai. Kesimpulannya yaitu pembongkaran bangunan secara mekanis merupakan metode yang efektif untuk membongkar bangunan dengan cepat, aman, dan efisien.
Keberhasilan metode ini bergantung pada perencanaan yang matang, pemilihan alat berat yang sesuai, penerapan metode top-down, serta pelaksanaan K3 yang baik. Selain meningkatkan produktivitas pekerjaan, metode ini juga mendukung pengelolaan limbah konstruksi melalui pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai ekonomis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.